Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli ala rasulil karim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih menghidupkan kita sampai detik ini. Salawat dan salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini lagi viral tentang bahasan tentang penggunaan sorban. Sorban di kepala ini. Ini saya hanya meniru apa yang disunnahkan oleh baginda Nabi SAW. Walaupun ada yang bilang ini bukan sunnah. Jadi nanti kita buktikan saja ya di akhirat. Apakah sorban yang saya pakai ini sunnah atau tidak sunnah. Kalau tidak sunnah namanya bid'ah. Ini saya pakai nih. Ini sunnah apa bukan nih? Imamah yang saya pakai nih. Ini ada ini dua nih. Di belakang ada dua. Nah ini sunnah juga nih, katanya serbet. Ini namanya sunnah nih. Kalau yang nggak seneng ya biarkan saja. Karena Nabi SAW sabdakan, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana maifil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia cinta padaku, dan barang siapa cinta padaku, di surga bersamaku. Jadi saya nih pengen di surga bersama Nabi, kan? Makanya pakai sorban atau imamah. Nah, ada yang bilang serbet lah, KNP lah, apalah. Nah ini sorban yang saya pakai di pundak sebelah kiri. Nah, boleh juga di sebelah kanan. Jadi nanti kita buktikan saja di akhirat. Nah, siapa yang diridhoi Allah, perkataan yang membolehkan menggunakan imamah di kepala seperti ini, di pundak seperti ini, atau di kiri kanan, atau di kanan, atau di kepala yang menutup. Nanti kita buktikan saja di akhirat ya. Oh, di dunia memang semua punya dalil masing-masing. Jadi kalau ada yang nyinyir, ini bukan pakaian sunnah, ya nanti dibuktikan di akhirat. Jadi walaupun mau pembuktian di dunia, kalau bisa jangan di medsos, ketemu langsung di lapangan kita, maksudnya dakwah kita ke lapangan, ya kan? Jadi menghidupkan sunnah itu ya seperti itu. Pasti ada tantangannya. Tantangannya bukan orang jauh, orang dalam sendiri, orang Islam sendiri yang kadang-kadang tidak suka dengan sunnah. Apa itu sunnah, ya kan? Maka kita maju terus. Man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnah, sungguh dia cinta padaku. Mana siapa yang cinta padaku, di surga bersamaku, kata Rasulullah. Jadi menghidupkan sunnah ini ketika orang tidak suka, kita hidupkan terus. Ketika orang ngejek, kita jalan terus. Ya kan? Ketika orang nyinyir, mencaci maki, tidak senang dengan sunnah, kita jalan terus. Termasuk penggunaan imamah yang bergaris seperti ini, ya kan? Termasuk penggunaan sorban yang di pundak kita, kanan atau kiri. Jadi ini mengikuti sunnah baginda Nabi SAW. Jadi nanti pembuktiannya di akhirat. Kalau sekarang ada orang yang tidak suka, biarkan saja.
Dan Nabi SAW juga sabdakan, man tamassaka bisunnati indal fasadi ummatu falahu ajru mi'ati syahid. Man tamassaka bisunnati indal fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnahku di zaman rusaknya umatku akan mendapatkan pahala 100 mati syahid. Jadi berpegang teguh itu kita menjalankan, kita ajak orang juga untuk menjalankan, menghidupkan sunnah. Termasuk penggunaan sorban ini di kepala yang disebut imamah. Kita gunakan, juga kita dakwahkan lagi ke orang lain. Kita menghidupkan ketika orang tidak suka, ketika orang mencaci, kita tetap jalankan, kita tetap gunakan. Juga kita dakwahkan kepada orang lain. Kalau ada penentangan, ada penolakan tentang penggunaan sunnah ini, maka kita tetap jalan terus. Kita tetap gunakan terus. Ya kan? Sorban kita di kepala, di pundak. Maka pahalanya kalau sampai seperti itu dapat 100 mati syahid. Siapa yang bilang? Rasulullah. Syaratnya apa? Kita tidak lepas ketika ada yang menyinyir, ketika ada yang tidak suka, ketika ada yang bilang ini bid'ah, ini tidak sunnah, inilah itulah, ya kan? Nyinyir, tidak senang. Bahkan dia punya majelis mengatakan, wah ini apa nih, sorban miring begini di kepala, ya kan, di pundak nih seperti serbet, apalah itu. Ya biarin dia, urusan dia sama Allah. Urusan nanti dia ketika mati di hadapan Rasulullah. Kita gunakan saja. Oh banyak ulama-ulama kita, ya kan, yang menggunakan ini. Nggak mungkin mereka menggunakan sesuatu nggak punya dalil. Pasti punya. Jadi kita nggak usah takut, ya kan. Terus maju, ya kan. Namanya menghidupkan sunnah. Orang yang tidak suka pasti banyak. Yang tidak suka dari mana? Ya pasti karena orang Islam sendiri pertama. Nah, terus tentunya orang yang tidak suka Islam, ya kan? Nah, kita maju terus, makanya dalilnya dari Rasulullah itu man tamasaka, barang saya berpegang teguh. Jadi memegang sunnah di akhir zaman ini seperti menggigit bara api, yang menggenggam bara api, ya kan? Menggigitnya dengan gigi rahim kuat. Karena megang bara api ini kalau dipegang panas, dilepas mati bara api. Begitu ya sunnah. Kalau hari ini kalau kita baru dicengin, nyinyir, ada nyinyiran orang, oh ini bid'ah, oh ini tidak sunnah, ini apaan ini, ya kan? Dulu Rasulullah nggak pernah nyontohin. Kita terus maju, kita terus gunakan, kita terus dakwahkan, kita terus hidupkan. Maka nanti di akhirat, masya Allah, Rasulullah SAW, Allah SWT dalam firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi ada backing dari Allah, ada backing dari Rasulullah, itu tadi. Jadi kalau ulama kita nggak ada dalil, nggak mungkin mereka gunakan, ya kan? Para wali, ya kan? Para sahabat Nabi, nggak mungkin dia menggunakan seperti ini kalau tidak ada contohnya. Makanya baca. Jadi kitab ini nggak satu, ya kan? Guru juga bukan satu orang, bukan dari kalangan mereka aja guru itu yang nyinyir tidak senang dengan sorban. Banyak ulama. Jadi kita ikuti ulama-ulama yang sudah jelas mau menghidupkan sunnah, terutama di akhir zaman. Nah, kebetulan kami ini masya Allah mengikuti ulama-ulama kami, ya, di pondok pesantren Al-Mutakin Ancol, pondok pesantren Kerincing di Secang sana, dan pondok-pondok pesantren yang lain. Bahkan ulama yang dikenal seluruh dunia, Al-Habib Umar bin Hafiz di Yaman sana menggunakan sorban seperti ini. Nggak mungkin kalau tidak sunnah. Begitu juga almarhum guru kami Kiai Haji Lutfi Yusuf Al-Banjari dari Banjarmasin. Beliau biasa istiqomah menggunakan sorban seperti ini, imamah seperti ini, ya kan? Ya, kalau tidak percaya nanti fotonya saya dampingkan di sini, ya kan? Beliau telah contohkan.
untuk menghidupkan sunnah baginda Nabi SAW. Karena nanti persaksian kita ini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi melaksanakan perintah Allah cara Rasulullah. Nah beginilah cara Rasulullah. Nah, ketika menghidupkan penggunaan sorban di kepala, namanya imamah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Benarnya pasti datang dari Allah SWT. Salahnya karena khilafan saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.